Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, adik-adik kita harus tetap mengucap syukur ya. Kita masih bisa diberikan udara yang segar, kita masih diberikan langit yang cerah, kita diberikan suara burung-burung di pagi hari yang berkicau. Nah, itu semua adalah berkat kasih setia Tuhan ya. Kasih Yesus sungguh indah buat kita ya adik-adik. Untuk itu kita mau nyanyi sebuah lagu, Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Ibadah sekolah minggu online kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk udara pagi hari ini yang cerah, untuk kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai kebaktian online kami ya Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian online kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu adik-adik belajar mengenai seorang sahabat yang melakukan tugas dengan baik. Dan adik-adik juga belajar bagaimana seorang sahabat memberikan pengaruh yang positif kepada sahabat-sahabatnya. Ya, adik-adik, mungkin adik-adik bingung ya, dari tadi Kak Santi bawa apa ya? Siapa yang tahu ini? Ya, pintar, ini adalah buah mangga. Nah, adik-adik, buah mangga ini berasal dari pohon mangga.
Nah, adik-adik, pohon tumbuh dan berbuah karena diberkati Tuhan. Nah, adik-adik juga harus dekat dengan Tuhan. Karena jika adik-adik dekat dengan Tuhan, maka adik-adik akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita mau nyanyi bareng-bareng dulu ya. Kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata ya adik-adik. Sudah siap? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan, firman yang kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita memperhatikan kitab suci. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, kemudian disambung ayat 11 sampai 15. Membacanya melalui video ini ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
Ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, sudah memperhatikan semua videonya? Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di sana? Ya, benar. Pokok anggur yang benar. Siapa dia? Yang menjadi pokok anggur, sumbernya yaitu Tuhan Yesus. Dan kitalah carang-carangnya. Ya. Kalau pohon itu ada cabang-cabangnya, kitalah carang-carangnya, itu cabang-cabangnya, kitalah rantingnya. Nah, ranting bisa berbuah kalau dia menyatu dengan pokok anggurnya. Kalau dia sudah menyatu, buahnya banyak. Buahnya apa? Tuhan di dalam Injil Yohanes tadi mengatakan buahnya adalah kasih. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus mengasihi orang lain seperti kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu seperti apa, Kak Nuni? Nah, ini Kak Nuni ada cerita ini tentang kasih seorang anak. Di Korea ada sebuah rumah panti asuhan. Panti asuhan itu apa, Kak Nuni? Panti asuhan itu adalah rumah yang di dalamnya tinggal anak-anak yang sudah tidak mempunyai papa dan mama, sudah tidak mempunyai orang tua. Jadi mereka kasihan. Papa mamanya sudah meninggal, sudah wafat. Karena apa? Karena perang. Mereka menjadi yatim piatu. Di rumah panti asuhan itu kira-kira ada 20-an anak. Usianya sekitar 7-10 tahun. Siapa di antara kalian yang usianya 7-10 tahun? Nah, seperti itu, mereka sudah tidak mempunyai mama dan papa, tidak mempunyai orang tua. Mereka diasuh oleh orang tua asuh di panti asuhan itu. Suatu hari, atap rumah panti asuhan itu tiba-tiba terkena jatuhan mortir. Mortir itu katanya semacam bahan peledak. Jadi kemudian dar, lalu pecahlah atapnya rumah itu. Pada jatuh ke bawah, dan anak-anak panti asuhan itu ada yang terkena serpihannya, potongan-potongan kecil dari atap itu. Satu di antara mereka kakinya terkena dan terluka parah, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Ketika diperiksa di rumah sakit, ternyata parah sekali sehingga kakinya harus dipotong. Maka membutuhkan bantuan banyak darah. Dari orang tua asuh di panti asuhan itu tidak ada yang darahnya sama dengan
anak ini, dia adalah seorang perempuan, seorang cewek kecil berusia 9 tahun. Nah, karena dari orang tua asuhnya tidak ada darah yang cocok, yang golongannya sama, golongan darahnya O, kemudian rumah sakit, dokter mengatakan siapa di antara anak-anak panti asuhan ini yang punya golongan darah yang sama dengan temannya ini yang perempuan yang 9 tahun itu. Lalu ada beberapa anak, ya, kira-kira 8 anak yang mempunyai darah yang sama dengan si anak yang membutuhkan golongan darah O. Di antara ke-8 anak itu ditanya, siapa yang mau memberikan darahnya kepada temannya? Waduh, anak-anak pada takut. Lalu kemudian dokter mengulangi lagi, siapa di antara kalian yang mau menyelamatkan temanmu ini karena dia membutuhkan darah? Selang beberapa saat tidak ada yang berani memberikan bantuan. Tiba-tiba kemudian ada seorang anak laki-laki mendekat ke dokter itu dan mengatakan, dokter, aku mau memberikan darahku. Dokter itu kaget, wah, bagus sekali kamu, baik ya kamu ya, baik, mari dokter bawa ke ruang untuk diambil darahnya. Nah, ketika dokter mulai memasukkan jarum di tangan si anak laki-laki ini untuk mengambil darahnya, belum mulai masuk jarumnya, si anak ini sudah menangis keras. Dokter kaget, kenapa kamu menangis, jarumnya belum masuk? Iya, aku takut dokter, aku takut. Ya, udah, nggak usah takut. Ini jarumnya nggak besar, nggak akan sakit. Kemudian dia diam. Ketika jarumnya mulai masuk, dia nangis lagi keras. Dokternya kaget. Nah, kenapa kamu nangis? Sakit ya? Enggak. Nah, kenapa kamu nangis? Bingung dia. Akhirnya setelah selesai darahnya diambil, si anak dibawa ke ruangan, diberi minum susu dan diberi telur. Pada saat minum susu ditanya lagi sama dokternya, kenapa kamu tadi menangis saat darahmu diambil? Kamu kesakitan ya? Enggak dokter. Lah, kalau nggak sakit, kenapa kamu menangis? Si anak ini menjawab, aku takut karena aku mengira kalau darahku diambil, aku jadi mati dokter. Dokternya, oh enggak, diambil darahnya sedikit saja, nggak menjadikan kamu mati. Nah, dokternya heran juga, kalau kamu takut mati, kenapa kamu masih mau memberikan darahmu kepada temanmu ini? Dia jawab, karena dia sahabatku dokter, aku mengasihinya, jadi aku ingin memberikan darahku kepadanya supaya dia selamat. Nah, ini cerita kisah nyata seorang anak yang walaupun ketakutan, tetapi dia berjuang memberikan kasihnya kepada sahabatnya. Dalam bacaan tadi, dalam Injil Yohanes 15, kita tadi tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasihnya dengan memberikan nyawanya untuk kita. Kita belajar sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti anak di panti asuhan di Korea ini. Walaupun kita tidak memberi darah kita, namun ayo kita belajar memberi yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya kita belajar menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dengan menunjukkan kasih, kita akan berbuah seperti ranting yang menjadi satu dengan pokok anggur. Kita menjadi satu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita berbuah, banyak melakukan cinta kasih kepada sesama kita. Terlebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita setiap hari. Papa, mama, kakak, adik, siapa yang ada di rumah kita, kita memberikan cinta dan kasih kita kepada mereka. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih pada hari ini Engkau memberikan kisah yang sangat baik untuk kami semua, bahwa Engkaulah pokok anggur yang benar dan kamilah ranting-rantingnya. Kami tidak akan bisa hidup di luar Engkau ya Tuhan, maka tolonglah kami untuk senantiasa setia membaca kitab suci, senantiasa tekun berdoa, supaya kami melaluinya bisa melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih kepada sesama kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Sebab semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Apa di sana dikatakan? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jangan lupa, nanti setelah ini kita ketemu di Zoom meeting. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan bisa dititipkan ke papa mama atau opa oma untuk nanti diserahkan ke gereja, bisa secara langsung maupun melalui rekening dan juga QR code yang tampil di layar. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian, Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.